Hidup hemat, cermat, dan minimalis itu adalah hidup yang memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Yang pastinya kita bisa mengatur ya gaya hidup kita. Dan tujuannya apa sih? Goals-nya adalah untuk kita bisa mencapai keteraturan hidup di masa tua kita nanti. Namun sebenarnya banyak orang ya yang pengen hidup frugal, hidup hemat, cermat, dan minimalis itu pastinya punya motivasi yang berbeda-beda karena memang bagi setiap orang pasti pengen mengambil manfaat yang berbeda-beda ya ketika mau mengadopsi gaya hidup ini. Nah, di video kali ini aku akan berbagi 3 prinsip dasar kalau kalian ingin hidup frugal, ingin hidup cermat, dan juga hidup minimalis. Yang pertama, kamu harus punya mindset yang ini dulu nih, yaitu pilihanku hari ini akan menentukan masa depanku. Minimalisme itu adalah menyederhanakan hidup dengan mengurangi barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu esensi, barang-barang yang nggak terlalu penting. Nah, dengan menyederhanakan hidup seperti itu akan mengurangi ketergantungan pada barang-barang, ketergantungan pada materi-materi yang ada. Dan setiap harinya kita pasti akan diperhadapkan pada keputusan-keputusan kecil ya dalam hidup kita, seperti apakah kamu mau makan ini, apakah kamu mau memakai ini, apakah kamu mau memajang ini, apakah kamu mau mengkonsumsi ini. Keputusan-keputusan kecil seperti ini nih yang menentukan apakah kamu menjadi orang yang overkonsumtif. How your little decision make a great story, itu artinya kalau keputusan-keputusan kecil itu akan membuat satu cerita yang gede nantinya. Contoh, kalau misalnya kamu ada satu orang minimalis itu bisa mengurangi limbah 1 ton. Karena pastinya seorang yang frugal dan minimalis, dia akan menjadi orang yang gak terlalu konsumtif, dan itu bisa mengurangi 1 ton limbah dalam setahun misalnya. Bayangkan kalau ada 100 orang mengadopsi gaya hidup ini, maka dalam setahun itu akan mengurangi 100 ton limbah. Dan imagine ya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita, bagaimana dampaknya terhadap bumi. Contoh lagi, kalau misalnya kamu memutuskan untuk tidak memakai HP dengan edisi terbaru, misalnya iPhone 15 yang harganya berapa sekarang, boleh cek ya. Ketika kamu memutuskan untuk tidak membeli handphone itu, kamu menginvestasikannya, maka mungkin 10 tahun lagi kamu bisa mengkuliahkan anakmu tanpa beban finansial. Nah, hidup frugal, hidup minimalis ini pastinya sejalan ya dengan yang namanya finansial yang baik. Kamu lebih banyak menabung, kamu bisa lebih banyak lagi berinvestasi. Dan ketika tekanan finansial itu kita bisa minimaliskan, kita bisa minimalkan, akan mudah untuk kita untuk bisa mengeksplor apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Misalnya kamu jadi lebih punya banyak waktu untuk bisa melakukan minatnya kamu, untuk bisa melakukan hobinya kamu. Ya syukur-syukur ya hobi dan minat kamu itu bisa, misalnya kamu mendalaminya, itu akan bisa menjadi side hustle-nya kamu di masa depan. Dan itu bisa membuat penghasilan tambahan nantinya. It's a great story. Yang kedua adalah semakin sederhana standar kebahagiaan kamu, semakin kamu kaya. Bisa nggak kita bahagia itu tanpa uang? Bisa nggak kita menjadi seorang yang sukses dengan modal seadanya? Nah, beberapa filsuf di masa lalu dan beberapa artikel yang aku baca ya, itu memberikan pencerahan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan menurut mereka, semakin sederhana standar kebahagiaan kamu, standar kepuasan kamu, standar kesenangan kamu, maka kamu akan semakin kaya. Ya, pastinya ini berhubungan dengan pandangan kita yang berbeda-beda ya tentang kekayaan, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, tentang hasrat, tentang bagaimana sebenarnya menjadi kaya itu berbeda-beda pengertiannya untuk setiap kita. Gak bisa dipungkiri ya kalau dunia mendefinisikan kebahagiaan itu dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan prestasi. Sebaliknya nih, kalau misalnya kita kurang uang, punya status sosial yang rendah, terus nggak punya prestasi apa-apa, maka kita bisa dikategorikan punya hidup yang sengsara. Maka hal ini akan membuat orang berpikir bagaimana sih sebenarnya
untuk bisa dapat uang yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Padahal sebenarnya yang menjadi root cause-nya itu adalah bagaimana definisi standar kebahagiaan, bagaimana definisi standar kekayaan, dan bagaimana makna hidup yang kamu percayai. Jadi mindset-nya ini dulu yang harus kita renew lagi. So, the cheaper your pleasure, the richer you'll be. Yang ketiga, yang terakhir adalah prinsip dasar ketika kita mau hidup minimalis, hidup frugal, ini adalah set financial freedom. Kalau kamu punya uang, ada dua hal yang pasti terlintas di benak kamu. Yang pertama, kamu bisa menghabiskan uang itu. Yang kedua, kamu bisa menabungnya, kamu bisa menyimpannya. Tetapi ketika kita mau hidup frugal dan minimalis, prinsip dasar tadi kembali lagi ya, pasti tujuannya kita pengen punya financial freedom di masa depan. Tapi emang betul, kalau kamu hidup frugal, kalau kamu hidup minimalis akan membuat kebebasan finansial nantinya? Ya, emang betul. Jadi ketika kamu hidup frugal minimalis, kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang penting, pada value, dan pada prioritas. Value di sini adalah kamu lebih mementingkan apa yang kamu punya sekarang, bukan tentang berapa yang kamu punya sekarang. Prioritas, kamu akan lebih dulu memenuhi prioritas daripada keinginan-keinginan yang lain. Jadi semuanya bersinergi. Ketika hidup minimalis, kamu fokus pada hal-hal yang penting, pada hal-hal yang sudah ada di hidupmu, dan frugal itu akan membantu kamu untuk bisa mengalokasikan sumber daya, mengalokasikan finansial yang udah kamu punya kepada hal-hal yang lebih prioritas. Nah, kalau udah punya 3 prinsip dasar hidup frugal minimalisme ini, maka ya kamu pasti nggak punya ambisi yang macam-macam lagi, kamu nggak punya keinginan yang aneh-aneh lagi. Jadi kamu bisa lebih fokus pada kebutuhan kamu, dan alhasilnya kamu bisa fokus pada hal-hal yang berorientasi pada tujuan hidupnya kamu. 3 prinsip mindset ini, 3 prinsip dasar ini pastinya akan lebih membuat kita lebih bersyukur ya pada apa yang kita punya, dan standar kebahagiaan itu bisa tercapai. So, kesimpulannya, kalau hidup frugal dan minimalis bisa bekerja sama untuk memungkinkan kamu menjalani hidup yang lebih sederhana, maka ya kamu akan lebih punya hidup yang lebih terarah, punya hidup yang lebih bahagia. Jadi ingat ketiga prinsip dasar ketika kamu ingin hidup frugal minimalis. Yang pertama, pilihan kamu menentukan masa depan kamu. Yang kedua, semakin sederhana standar kebahagiaan kamu, semakin kamu kaya. Dan yang ketiga adalah set financial freedom. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih yang udah subscribe, follow juga Instagram, TikTok, dan juga threadnya aku. Dan yang paling penting adalah subscribe channelnya aku, karena banyak di antara kalian yang menonton video ini gak subscribe, ada sekitar 70%. So, aku tunggu kamu langsung klik dan subscribe. Thank you. See you in the next video. Bye-bye.